Selamat sore, selamat malam teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Oke, biasanya kadang suka. Oke, saya izin untuk pemaparan, nggak banyak, singkat aja. Oke, ini sudah kelihatan ya. Halo Rosa, Halo, ketemu di apa kabar? sini. Akhirnya satu ini ya kita. Oke, selamat sore, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan secara singkat aja, jadi nanti saya singkat aja, nanti teman-teman bisa langsung ketanya jawab aja gitu. Karena biasanya lebih seru ditanya jawabnya gitu, dan akan nge-trigger untuk penjelasan yang lainnya. Nah, talking about LPDP, itu LPDP ini sudah memberangkatkan sekitar hampir 30.000 atau lebih banyak dari teman-teman master dan PhD. Kalau tadi Chevening itu kalau nggak salah hanya untuk S2 ya Ros ya. Tapi kalau LPDP itu master dan PhD juga gitu. Tapi sebelumnya talking about me, saya master student tapi sudah selesai, jadi nanti Desember saya akan graduation di master student di Agriculture and Development di University of Reading, UK. Saya award di LPDP Scholarship dan saya Presiden of PPI Reading 2021-2022. Dan selain itu saya sekarang fokus di Strawberry Indoor Farmer. Jadi nanti kalau ada yang tertarik di pertanian atau tertarik tentang modern farming, bisa kita ngobrol bareng. Nah, ini kampus saya di agriculture di University of Reading. Jadi kenapa tadi kalau Rosa bilang kenapa memilih Bristol gitu kan? Nah, ini alasan saya juga kenapa memilih agriculture di University of Reading karena course secara jurusan agriculture di University of Reading itu the best in the UK gitu, dan masa studinya hanya 1 tahun singkat, dan itu menjadi tujuan saya karena saya ingin lanjut langsung berkontribusi untuk Indonesia gitu. Nah, ini beasiswa yang saya dapatkan. Jadi kalau di beasiswa LPDP itu ada macam-macam. Jadi ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa untuk PNS, ada beasiswa untuk polisi atau aparatur negara gitu. Dan saya ambil yang beasiswa reguler, which is pesaingnya itu lebih banyak gitu, karena umum, ini reguler itu adalah umum begitu. Nah, ini programnya itu ada magister sama doktor S2. Nah, kebetulan saya ambil yang magister gitu. Nah, ini adalah yang waktu itu saya lakukan pada saat itu. Jadi seleksinya itu ada seleksi administrasi. Kalau secara saya mau merangkumkan itu ada administrasi, terus ada seleksi psikotes atau seperti skolastik ya namanya kalau di LPDP, dan yang terakhir itu wawancara. Nah, masing-masing seleksi ini sama-sama sulitnya, jadi harus serius. Jadi tidak ada salah satu seleksi yang lebih mudah, semuanya punya kesulitannya masing-masing, harus tahu tips and triknya masing-masing, dan itu sebenarnya sudah banyak dibahas di YouTube maupun di blog-blog yang teman-teman nanti bisa cari sendiri gitu. Nah, nanti bisa tanya ke saya kalau misalnya, karena seperti yang Rosa bilang tadi, tips and tricks masing-masing orang itu berbeda-beda gitu. Nah, yang saya lakukan dulu juga untuk mempersiapkan beasiswa LPDP itu hampir 1,5 tahun gitu. Dan LPDP itu bukan menjadi satu beasiswa yang saya tuju gitu. Saya dulu gagal 6 kali, kalau Rosa tadi 7 kali, saya 6 kali. Kebetulan yang ke-7 ini saya berhasil. Kalau 7 atau 6 ya tadi, Ros? Sorry kalau salah. Jadi
sama-sama kita harus melalui kegagalan, dan untuk mendaftar beasiswa itu benar banget Rosa tadi bilang jangan takut gagal. Karena memang ya gagal, nangis, ya udah coba lagi. Kita merasa kayak, oh udah melakukan yang terbaik, udah bikin esai yang se sekualitas dewa gitu, tapi ternyata masih gagal gitu. Saya dulu juga minta bantuan Rosa nih untuk chevening dan gagal juga gitu. Jadi ini emang nggak gampang untuk mendapatkan beasiswa. Udah dibantuin Rosa juga untuk proses esainya, tapi ya memang memang bukan rezeki saya untuk chevening gitu. Dan saya juga dulu sebelum LPDP saya gagal, saya melalui banyak kegagalan, misalnya di awardee Australian awardee, terus di beasiswa dari British Embassy, dari macam-macam gitu. Jadi benar banget, kegagalan itu kalau menurut saya hanya redirection ya gitu. Nah, ini sekilas tentang selection-nya. Dulu saya mendaftar secara online pada tanggal 4 Mei, terus penutupannya tanggal 1 Juni, terus seleksi administrasi. Nah, hampir kebanyakan teman-teman pendaftar LPDP itu gagalnya juga di administrasi. Ini sangat krusial sebenarnya. Jadi administrasi itu kan dokumen. Nah, persiapan dokumennya teman-teman bisa lihat di website-nya atau di sosial medianya. Itu kebanyakan miss gitu. Mereka biasanya mendaftar di beasiswa yang, jadi ini ada LOE sama yang belum punya LOE. LOE itu adalah letter of acceptance. Jadi teman-teman sudah punya surat yang menunjukkan bahwa teman-teman sudah diterima, atau yang belum punya LOE. LOE pun ada dua macam, ada unconditional sama conditional. Unconditional artinya sudah diterima secara penuh, tapi kalau yang unconditional, yang conditional itu teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum akhirnya diterima. Jadi secara parsial sudah diterima gitu. Nah, di LPDP sendiri ada dua tipe. Jadi ada yang pendaftaran untuk yang sudah punya LOE dan yang belum punya LOE. Tetapi chance lebih besar itu akan diberikan, kalau menurut saya dan menurut beberapa teman-teman, itu chance untuk diterima itu adalah bagi teman-teman yang sudah punya LOE. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa secara kualitas teman-teman ini menunjukkan bahwa teman-teman bisa menunjukkan bahwa nanti bisa diterima di universitas yang didaftar. Jadi biasanya diberikan kesempatan untuk menunjukkan mendaftar ke 3 universitas. Dan urutannya itu berdasarkan prioritas biasanya. Nah, kalau saya dulu di University of Reading sama Wageningen University. Dua-duanya sudah diterima, tapi mana yang diprioritaskan seperti itu. Nah, setelah administrasi, jadi teman-teman harus pay attention, harus fokus banget nih di administrasi, make a list gitu, checklist mana yang harus mana harus dipersiapkan. Kalau teman-teman mendaftar di LOE, ya disiapkan LOE-nya TOEFL, IELTS. Nah, kalau Rosa tadi bilang IELTS karena memang chevening adalah dari UK, dari pemerintah UK. Tapi kalau teman-teman di LPDP itu bisa mendaftar di mana saja gitu. Jadi bisa pakai LOE, bisa pakai TOEFL maupun bisa pakai IELTS gitu. IELTS itu biasanya memang untuk teman-teman yang mau melanjutkan di Eropa. Tapi kalau di Amerika atau di Australia itu bisa pakai TOEFL. Kalau saya dulu TOEFL karena dulu saya juga mau mendaftar di Cornell di Amerika, jadi secara lebih general gitu bisa diterima di keduanya gitu. Nah, teman-teman harus melihat masing-masing universitas tujuan itu mensyaratkan TOEFL maupun IELTS berapa. Jadi itu yang harus dikejar. Kalau teman-teman sekarang sedang mempersiapkan TOEFL dan IELTS, itu harus harus punya skor targetnya berapa gitu. Kalau University of Reading itu sekitar 95 untuk TOEFL-nya. Jadi harus mengejar target itu gitu secara minimum. Kalau bisa lebih bagus ya why not gitu. Nah, itu secara administrasi bisa dilihat di website LPDP. Terus habis itu ini yang paling sulit juga untuk saya. Jadi seleksi substansi akademik dan kebangsaan ini adalah seleksi kayak psikotes ya gitu. Jadi psikotesnya
Setiap tahun berbeda. Jadi biasanya ada grup Telegram itu yang membahas tentang tentang psikotes ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk stay tune, update terus untuk di sini karena biasanya mereka akan men-sharingkan kisi-kisi atau tes-tes TPA yang sebelumnya. Jadi setiap tahun itu akan lebih sulit dan memang pada tahun saya itu lebih banyak di analitik nalarnya gitu, bukan yang kemudian anonim sinonim itu udah nggak keluar lagi gitu. Jadi memang setiap tahun itu berbeda-beda dan teman-teman harus update gitu untuk bentuk-bentuk TPA-nya seperti apa. Dan di sini hampir 70% pendaftar itu mengalami kegagalan gitu. Jadi teman saya beberapa itu gagal di sini gitu. Jadi ini harus mempersiapkan waktu untuk mempersiapkan juga nggak banyak. Jadi dari proses seleksi administrasi sampai ke ke psikotes ini hanya 2 minggu kalau nggak salah. Jadi dari 2 minggu itu harus di drill gitu, harus belajar secara penuh untuk mempersiapkan di tes psikotes ini. Kemudian setelah itu sekitar seminggu kemudian ada pengumumannya siapa yang lulus dari psikotes ini. Dan setelah lulus dari psikotes hanya memiliki waktu sekitar ya seminggu setengah gitu, nggak lama untuk mempersiapkan di seleksi wawancara dan kita akan mendapatkan jadwalnya dan karena saya gelombang COVID jadi waktu itu seleksi wawancaranya dilakukan secara online. Panelisnya waktu itu biasanya 3 orang, jadi dari orang LPDP, kemudian dari psikolog dan satunya dari tim ahlinya. Kalau saya ekspertisnya yang saya ambil itu agriculture and forestry. Jadi waktu itu ekspertisnya adalah kalau nggak salah satu ekspertis agriculture dari yang lulus melanjutkan sekolah di Jepang seperti itu. Dan ini juga sangat krusial karena teman-teman tidak hanya dinilai dari secara kecerdasan gitu. Kalau tadi kan sudah diseleksi nih kecerdasannya teman-teman memenuhi atau enggak di psikotes. Nah, kalau di seleksi wawancara itu teman-teman akan dilihat sama panelisnya ini secara EQ, IQ, secara EQ teman-teman itu seperti apa orangnya, secara kepribadian teman-teman itu seperti apa, karena ada psikolognya di sini, dan secara kesopanan juga teman-teman akan dilihat, nasionalisme itu sangat dilihat sekali, jadi teman-teman pulang itu membawa apa nanti, jadi istilahnya kalau LPDP itu teman-teman adalah investment, teman-teman disekolahkan di luar negeri untuk mengambil ilmu, kemudian pulang ke Indonesia mau berkontribusi apa. Jadi perbedaan, jadi masing-masing beasiswa itu memiliki karakteristik masing-masing. Seperti tadi Rosa bilang, Chevening punya karakteristiknya masing-masing karena penyedia beasiswanya adalah British Embassy, kalau di kita adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Jadi harapan dari si pemberi beasiswa itu adalah kami beri beasiswa untuk akhirnya kembali ke Indonesia untuk berkontribusi. Jadi teman-teman juga harus membawa esainya dari awal itu ya harus berbau nasionalisme Indonesia dan itu harus murni dari diri teman-teman. Karena kalau teman-teman hanya berpura-pura itu nggak akan itu akan kelihatan gitu karena di situ ada psikolognya, ada ahli ekspertisnya gitu. Jadi harus benar-benar murni, harus jujur karena kalau bohong itu akan kelihatan gitu. Dan jangan membuat case yang mengada-ada, itu nggak bisa pada saat seleksi wawancara karena akan kelihatan gitu. Dan setelah itu banyak juga di seleksi wawancara ini yang gagal. Saya membantu beberapa teman juga ada yang gagal, ada yang berhasil gitu. Jadi chance-nya juga 50-50. Either ini terakhir gongnya gitu kan, seleksi wawancara itu gongnya, tapi juga yang paling krusial karena teman-teman akan dilihat secara langsung performance-nya secara tatap muka walaupun online gitu. Tapi ini juga sangat krusial. Dan puji Tuhan, ini first attempt saya gitu, percobaan pertama saya untuk mendaftar LPDP dan puji Tuhan berhasil.
Dan ada beberapa teman-teman lain yang mendaftar LPDP sampai 8-10 kali juga ada gitu. Jadi harus tetap coba terus kalau gagal. Dan setelah seleksi wawancara itu ada pengumuman dan ini adalah yang terakhir gitu, either teman-teman diterima atau enggak, seperti itu. Nah, ini catat tanggal-tanggal penting, teman-teman. Kalau mau mendaftar LPDP bisa di follow sosial medianya. Ini saya dulu setiap ada penerimaan beasiswa itu pasti di update terus sama si adminnya gitu, di Instagramnya LPDP-RI begitu. Dan setelah teman-teman diterima itu kalau bedanya LPDP beasiswa LPDP dengan beasiswa lain itu kita ada persiapan keberangkatan ya teman-teman. Jadi selama 10 hari itu kita ada semacam webinar dari beberapa pembicara, baik itu langsung dari Ibu Sri Mulyani, dari Bapak Nadiem, dari bahkan waktu itu beberapa jenderal-jenderal kepolisian juga ikut menjadi pembicara, dan itu kita dilatih, kita dipersiapkan secara leadership dan secara online. Itu saya waktu itu karena masih karantina ya di UK, karantina di hotel. Jadi saya melakukan persiapan keberangkatan ini secara online, dan waktu itu saya harus bangun pagi karena sudah di UK ya, harus bangun pagi jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Itu yang di UK. Yang di Amerika itu mereka harus bangun jam 1 pagi, jam 11 malam kayak gitu. Jadi memang pengorbanannya luar biasa untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Tidak hanya persiapan, tapi pada saat sudah diterima pun kita juga harus melakukan ini gitu. Dan itu menjadi kewajiban sebagai awardee. Nah, ini saya pada saat sudah diterima di beasiswa LPDP gitu. Nah, ini adalah sama seperti Rosa punya quote masing-masing. Ini quote saya karena saya juga gagal beberapa kali. Jadi rejection is merely a redirection. Jadi menurut saya gagal di Chevening, saya gagal di Australia Awards, tapi ya ternyata saya jatahnya diarahkan ke yang lain gitu, diarahkan sama Tuhan itu di LPDP. Jadi jangan patah semangat kalau gagal di satu beasiswa karena akan terbuka pintu yang lainnya begitu. Itu saja presentasi dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan, nanti saya jawab langsung.